besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai perancangan tata kota IKN. Perkenalkan, nama saya Angela Leonita Mulu, biasa dipanggil Leoni, dengan NPM 2202194146. Perkenalkan, nama saya Johan Sugierto, NPM 20021831. Sebelumnya perkenalkan, saya Alexander Rivaldo Tukan, NPM 2202199198. Perkenalkan, nama saya Arif Isnayar dengan nomor NPM 2202199156. Baik, perkenalkan nama saya Abu Biliu, NPM 2202191195. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Trisnanda Belamakin dengan NPM 2202191155. Pada perencanaan IKN, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengambil gambar menggunakan drone. Kemudian, langkah berikutnya dilakukan penyelidikan tanah untuk mengetahui jenis tanah di lokasi tersebut. Setelah itu, dapat dilakukan pengukuran tanah untuk mendapatkan koordinat serta elevasi tanah tersebut. Setelah penyelidikan dan pengukuran tanah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah meninjau kedalaman muka air tanah serta meninjau potensi sumber daya alam yang ada di sekitar. Baik, untuk nomor 2, pertanyaannya adalah alat yang digunakan dan metode apa yang dipakai. Untuk metode yang digunakan, kita bisa menggunakan metode alat ukur, yaitu menggunakan peralatan yang canggih, simpel, dan lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan beberapa alat seperti theodolit dan waterpass. Itu untuk mengukur luas dan kontur tanah. Dan juga beberapa hal yang penting untuk mendapatkan data-data seperti saat menggambar sebuah peta tersebut. Disertakan juga dengan beberapa alat seperti kompas, GPS, rambu ukur, statis. Selanjutnya bisa juga menggunakan alat ukur air dengan alat bantu seperti prisma, meteran, serta alat-alat yang mudah dalam pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya. Baik, nomor 3, pertanyaannya adalah data apa saja yang dipakai. Yang pertama, kondisi wilayah. Yang kedua, kontur tanah. Yang ketiga, kualitas udara. Yang keempat, curah hujan. Yang kelima, sumber daya alam. Yang keenam, kondisi tanah dan elevasi tanah. Yang ketujuh, iklim wilayah. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita mempersiapkan data-data tadi, dari data-data tadi kita akan memperoleh hasil berupa peta kondisi wilayah, jenis-jenis tanah, kedalaman muka air tanah, dan juga kontur dari wilayah yang kita persiapkan. Untuk jangka waktu pengerjaan proyek IKN ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 5 bulan pengerjaan. Perkiraan orang yang kami butuhkan sekitar kurang lebih 25 orang, di mana mereka merupakan surveyor, orang yang mengambil sampel dan melakukan pengukuran, serta ahli-ahli ilmu seperti ilmu geologi, ilmu tanah, serta ilmu hidrolika, di mana para ahli-ahli ilmu ini akan membantu kita untuk mengetahui kondisi tanah, air, dan iklim di wilayah yang akan kita rancang. Berikutnya, pengerjaan ini bisa kita mulai dari menyusun rancangan proyek secara kasar dan buat estimasi biaya, yang mana pada tahap ini kita akan merancang proyek mulai dari awal hingga akhir. Saya itu memperkirakan berapa biaya yang akan kita butuhkan. Lalu yang kedua, menyusun rancangan kerja dan menunjuk tenaga ahli. Pada tahap ini kita akan membuat jadwal pengerjaan
serta memfikskan langkah-langkah apa saja akan kita lakukan dan menunjuk para tenaga ahli yang akan kita gunakan untuk mengetahui kondisi di sekitar wilayah. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan survei lapangan untuk menunjang pekerjaan kita, di mana survei ini dapat dilakukan dengan yang pertama melakukan survei titik kontrol. Tujuannya ialah untuk membangun jaringan monumen-monumen vertikal dan horizontal sebagai kerangka acuan survei yang lain. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pemaparan dari mana pekerjaan akan dimulai. Setelah kita melakukan survei kontrol, pekerjaan berikutnya adalah melakukan survei topografi untuk menentukan lokasi fitur alami dan buatan. Berikutnya akan ada survei pertanahan untuk menetapkan garis wilayah dan sudut-sudut wilayah. Setelah itu akan ada survei hidrografi berkaitan dengan garis pantai, kedalaman sungai, danau, dan lain-lain. Selanjutnya ada survei keselarasan untuk merencanakan, merancang, dan membangun jalan raya, rel kereta api, pipa, dan proyek linear lainnya. Selanjutnya akan ada survei konstruksi. Setelah survei konstruksi akan ada as-built survey untuk merekam setiap perubahan dalam konstruksi guna mencapai hasil akhir yang baik. Berikutnya akan ada survei tambang, lalu mempersiapkan rencana secara terperinci, gambar kerja serta spesifikasinya dan jadwal pelaksanaan. Demikian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.